Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Herman Najar Minudin. Saya dari kelas 11 Farmasi B. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia serta perbedaan antara perguruan tinggi negeri PTN dan perguruan tinggi swasta PTS. Sebelum membahas jenis-jenis perguruan tinggi, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah lulus dari SMK atau SMA yang menyelenggarakan pendidikan akademi profesi dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan kata lain, perguruan tinggi adalah tempat seseorang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti diploma, sarjana, magister, hingga doktor. Di Indonesia, perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan pengelolaannya, yaitu ada universitas, sekolah tinggi, institut, politeknik, serta saya akan memaparkan perbedaan antara PTN dan PTS. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada universitas. Universitas adalah jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan tinggi dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas biasanya memiliki banyak fakultas dan jurusan lintas bidang seperti ekonomi, teknik, kedokteran, hukum, sastra, dan lain-lain. Ciri-ciri dari universitas yaitu memiliki banyak fakultas dan program studi dan berbagi rumpun ilmu. Menawarkan jenjang D3, S1, S2, dan S3. Fokus pada pendidikan akademik dan bisa juga vokasi. Contoh universitasnya yaitu ada Universitas Indonesia UI, Universitas Gadjah Mada UGM, dan Universitas Diponegoro Undip. Lanjut yang kedua, institut. Apa sih pengertian dari institut? Institut adalah perguruan tinggi yang fokus pada satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu, tetapi masih mencakup berbagai bidang di dalam rumpun tersebut. Ciri-ciri: lebih fokus daripada universitas, tapi tetap bisa punya berbagai fakultas. Contoh rumpun ilmu yaitu teknologi, seni, pertanian. Adapun beberapa institut di Indonesia yaitu Institut Teknologi Bandung ITB, fokus desain dan teknologi. Institut Pertanian Bogor IPB, fokus di pertanian dan biosains. Institut Seni Indonesia ISI, fokus di bidang seni. Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam satu cabang ilmu saja. Misalnya hanya ekonomi, hukum, kesehatan, atau komunikasi. Ciri-ciri: hanya memiliki satu fakultas. Biasanya fokus pada jenjang D3 dan S1. Lebih sempit cakupannya daripada universitas atau institut. Contoh dari sekolah tinggi yaitu STI Perbanas, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIKES Muhammadiyah Ciamis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan STI Ligiasi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Dan yang keempat, politeknik. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi atau terapan, yaitu pendidikan yang lebih menekankan pada praktik kerja dan keterampilan teknis daripada teori. Ciri-cirinya yaitu fokus pada skill praktis, cocok untuk langsung masuk dunia kerja. Lulusannya mendapatkan gelar D3, ahli media atau sarjana terapan STR. Banyak bekerja sama dengan industri. Contoh Politeknik Negeri Jakarta PNJ, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PEN, dan Politeknik Negeri Bandung Polban. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Indonesia terdapat berbagai jenis perguruan tinggi, universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik
yang masing-masing memiliki fokus dan karakteristik berbeda. Selain itu, perguruan tinggi juga berbagi menjadi dua jenis berdasarkan pengelolaannya, yaitu negeri dan swasta. Semua jenis perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pencerdasan kehidupan bangsa, tergantung pada minat dan tujuan belajar kita masing-masing. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang perbedaan antara PTN dan PTS, yaitu dua jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. PTN adalah singkatan dari perguruan tinggi negeri. PTN merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan atau pemerintah daerah. Berbagai contoh PTN yang terkenal adalah Universitas Indonesia UI, Universitas Gadjah Mada UGM, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Institut Pertanian Bogor IPB. Ciri khas PTN adalah proses penerimaan dilakukan secara nasional dan standar melalui jalur-jalur seperti SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi menggunakan nilai raport, SNBT atau seleksi nasional berdasarkan tes dengan ujian UTBK, dan jalur mandiri yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus. Biaya kuliah di PTN umumnya lebih terjangkau karena mendapatkan subsidi dari negara melalui APBN. Namun seleksi masuknya sangat kompetitif karena peminatnya tinggi dan daya tampung terbatas. Lalu bagaimana dengan PTS? PTS adalah singkatan dari perguruan tinggi swasta, yaitu kampus yang dikelola oleh lembaga swasta atau yayasan pendidikan. Contoh PTS yang cukup terkenal di Indonesia adalah Universitas Bima Nusantara, BINUS, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Biaya kuliah di PTS bisa lebih tinggi karena tidak disubsidi oleh pemerintah, dan seluruh pembiayaan operasional berasal dari yayasan serta kontribusi mahasiswa. Namun banyak PTS yang sudah memiliki akreditasi unggul dan kerjasama industri yang kuat. Seleksi masuk PTN melalui SNBP atau SNBT, PTS jalur mandiri. Fasilitas dan kualitas keduanya bisa berkualitas tergantung manajemen kampus dan akreditasinya. Kesimpulannya, baik PTN maupun PTS memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai calon mahasiswa memilih kampus sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan masa depan kita. Nah, itulah pembahasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Herman Najar Majmudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.